Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, Bang Pablo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Itu tadi cuplikan ya ketika Anda memberikan testimoni atau pidato pada acara 1 Syuro di Al Zaitun. Bang Pablo, kan ada yang bertanya sebetulnya Bang Pablo ini sudah datang ke Al Zaitun itu berapa kali? Sudah sedekat apa dengan Panji Gumilang? Sudah seberapa mengenal para santri di sana? Kalau dari cerita Anda tadi kan Anda diajak bicara oleh para santri itu ketika ada masalah di Al Zaitun. Apakah baru kali itu saja Anda berdiskusi dengan santri atau sebetulnya sudah cukup lama membina hubungan dengan para santri atau alumni Al Zaitun? Oke, kalau untuk berkomunikasi dengan para santri itu sudah jelaskan. Selama ini memang saya nggak ada keinginan kan menjadi santri heboh-hebohnya dengan coba. Bang Pablo, mohon maaf, audionya kurang jelas. Mungkin headsetnya atau speakernya bisa didekatkan lagi? Kedengaran? Ya. Halo? Halo? Silakan dilanjutkan lagi, coba Bang Pablo. Oke, jadi saya kalau ditanya mengenal yang Habib bilang ini sudah berapa lama, saya sudah sangat saya sudah mengenal. Oke, bilang dan Al Zaitun. Tetapi kalau untuk urusan alumni, untuk urusan santri belum tahu, kan tidak ada kepentingan Mbak. Saya mau orang. Masih agak putus-putus, Bang Pablo. Boleh kita coba dengan tidak memakai headset, Bang Pablo? Coba ya. Ya, langsung dari laptop atau dari handphone saja mungkin audionya. Halo. Ya. Halo. Ya, ini lebih jelas Bang Pablo. Boleh diulangi lagi Bang Pablo. Halo. Silakan. Kedengaran? Kedengaran, silakan Bang Pablo. Enggak kedengaran. Enggak bisa. Kita coba lagi dengan tidak memakai headset. Halo. Ya, sudah lebih jelas sekarang Bang Pablo. Boleh diulangi lagi jawabannya? Halo? Ya, udah kedengaran? Sudah. Maaf. Sudah ya, sudah jelas ya. Oke. Jadi saya mengenal Syekh Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya itu sudah semenjak tahun 2011. Cuman kan kita tidak mau mencampuri urusan bagaimana proses belajar mengajar di sana, santrinya seperti apa belajarnya. Saya ya nggak mau tahu soal itu kan gitu, dulu. Nah lalu setelah ramai-ramai ini diperbincangkan, membuat saya sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk tabayun. Karena kan saya sudah mendengar itu dan sudah ramai, kita harus klarifikasi kan begitu Mbak. Akhirnya saya datang lagi ke sana untuk mencari tahu. Itu sih sebenarnya poin. Baik. Dukungan Anda kepada Panji Gumilang itu kan cukup mendapat banyak respon negatif ya dari warganet, Bang Pablo. Anda disebut cari sensasi lah, cari panggung lah dan sebagainya. Apa jawaban Anda soal itu? Sebelum Panji Gumilang hari ini diheboh-hebohkan seperti ini, gitu, saya udah dapat panggung di mana-mana Mbak. Jadi nggak perlu saya. Yang penting gini, kalau dalam hidup saya nggak penting panggung gitu. Yang penting duit aja kan. Oke, yang penting duit aja. Tapi di tengah kontroversi Al Zaitun yang kita tidak tahu kasus hukumnya ini akan membawa nasib Al Zaitun seperti apa, Anda justru siap untuk menjadi donatur Al Zaitun. Itu kenapa begitu? Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya punya rasa empati kita terhadap para santri yang banyak mengeluh ke saya. Bayangin aja lah Mbak, sekarang mereka ini salah apa, santri-santrinya ini salah apa gitu ya. Mereka ini tidak tahu apa-apa, pada akhirnya mereka kena imbasnya. Bahkan ada yang sampai batal nikah lah, melamar kerja nggak bisa diterima gara-gara karena dia lulusan Al Zaitun begitu ya. Lalu bahkan ada yang sudah kerja lalu dipecat. Ini kan hal-hal yang menurut saya dosa yang dilimpahkan kepada orang yang tidak mengerti apa-apa begitu kan. Terlepas dari bagaimana di situ proses belajar mengajar yang ada di sana begitu, tetapi saya melihat bahwa santri-santri ini perlu dibela, perlu diperjuangkan. Karena saya punya anak Mbak. Ketika saya punya anak, saya nggak pengen anak saya itu di kemudian hari itu nggak begitu, apa terjadi seperti itu juga gitu. Bahkan saya ada baru dapat informasi kemarin itu di salah satu daerah gitu ya, ada alumni santri di sana itu pada saat pulang
libur gitu ya, pada saat libur kemarin, itu ditanya sama satu kampung itu, bener nggak sih di sana ada zina? Kamu dijinahin nggak di situ? Bayangin loh, bagaimana perasaannya secara psikologi terhadap si anak tersebut, kan begitu. Itu yang sebenarnya membuat saya itu sedih dan harus mereka ini kita bela, itu loh. Oke, jadi Anda ingin mengatakan sebetulnya Anda ingin membela santrinya, bukan Panji Gumilangnya? Iya, saya sampaikan bahwa Al Zaitun tidak boleh sampai mereka sehari pun kejadian yang di luar saat ini, apa yang menjadi pemberitaan tidak boleh menjegal proses belajar mengajar yang harusnya selayaknya mereka dapatkan, gitu. Kalau untuk urusan siapa Panji Gumilang, ya saya secara pribadi untuk pemahamannya dia, untuk pendapatnya dia, ya saya sepakat begitu. Karena itu kan bentuknya pendapat. Dalam urusan pendapat ini kan menurut saya sah-sah saja, kita boleh dukung, boleh tidak, kan gitu. Oke, berarti menurut Anda apa sih pemberitaan di luar sana? Tadi kan Anda mengatakan kalau pendapat Anda pribadi, Anda mendukung Panji Gumilang. Tapi di luar sana banyak yang menyerang Panji Gumilang. Menurut Anda apa selama ini potret narasi yang salah mengenai Panji Gumilang? Ya, jadi kalau yang saya lihat gitu ya dengan seksama, bagaimana fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, netizen, bagaimana orang-orang mengamati sosial media saat ini gitu ya. Yang saya lihat agak sedikit unik. Saya pengen ambil kesimpulan begini. Orang ateis dimusuhi karena dia tidak bertuhan. Orang sudah bertuhan dimusuhin karena katanya nabinya beda. Lalu orang nabinya sudah sama dimusuhin karena katanya alirannya beda. Alirannya sudah sama dimusuhin katanya pendapatnya berbeda. Begitu pendapatnya sudah sama, dikatakan pandangan politiknya berbeda, lalu dimusuhi. Jadi saya lihat bahwa di Indonesia ini netizen-netizen mudah untuk tidak menerima pendapat orang lain, mudah untuk rasanya menyatakan kepada orang-orang bahwa karena pendapat lu berbeda maka lu bukan bagian dari gua begitu. Itu kan hal-hal yang menurut saya nggak boleh sebenarnya. Padahal di Indonesia ini jelas di sila ketiga kita ada persatuan Indonesia, kan begitu. Persatuan itu terjadi bila mana ada perbedaan. Kalau semuanya sama, tidak ada perbedaan, maka tidak perlu tuh dibuat sila ketiga itu persatuan Indonesia. Tidak usah kita gaungkan masalah persatuan kepada semua orang, karena kita sudah sama, kan begitu. Justru karena para pendiri bangsa sudah sadar bahwa di Indonesia banyak keberagaman di sana, maka perlu ada satu sila yang mana isinya adalah persatuan Indonesia. Itu yang selalu kita gaungkan, Bhinneka Tunggal Ika, kan itu poinnya. Oke, jadi Bang Pablo, menurut Anda orang-orang yang menyerang Panji Gumilang itu tidak punya alasan yang logis, yang karena hukum, tapi lebih karena perbedaan pandangan, misalnya perbedaan pandangan cara beragama? Saya katakan begini, selama apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang mengenai pandangan-pandangannya dia, pendapat-pendapatnya dia, gitu ya. Selama apa yang dia sampaikan ke publik itu tidak menyentuh prinsip tentang siapa yang dia sembah, begitu ya. Jelas kalau kita tahu bahwa Panji Gumilang adalah seorang Muslim, dia adalah seorang yang masih mengakui keberadaan Allah, gitu ya. Lalu dia masih mengakui keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu adalah prinsip utama kan dalam Muslim. Lalu dia tidak melanggar rukun Islam, bahkan seluruh santri di sana diwajibkan sholat 5 waktu, begitu ya. Pada saat berpuasa ya berpuasa, begitu. Dia tidak ada ubah-ubah ayat yang ada di dalam Quran. Saya kira ya dia bagian daripada kita, dia Islam gitu. Lalu karena perbedaan cara pandang, cara berpendapat, kok malah semuanya langsung main tunjuk hidung, lu sesat, gua benar. Nggak bisa begitu gitu. Baik, kalau begitu. Jadi bisa dibilang Anda tidak sepakat, kan sekarang Panji Gumilang dilaporkan untuk tuduhan penodaan agama. Jadi Anda tidak sepakat kalau Panji Gumilang dituduh melakukan penodaan agama? Mbak, saya mau sampaikan begini. Parameter sebuah agama dinodakan itu apa sih? Penodaan itu kan artinya menistakan, merendahkan, kan begitu kan? Nah, lalu parameternya agama itu direndahkan apa sih? Itu dulu. Kalau kita bicara parameter satu agama direndahkan, mungkin karena umatnya berkurang. Kita tahu sekarang, coba kita searching di Google aja, umat Islam semakin bertambah di muka bumi ini, kan begitu.
Jadi di situ nggak jadi patokan. Lalu apa? Secara psikologis atau secara psikis banyak umat yang katanya terhina. Lalu kita ini yang tidak merasa terhina, apakah tidak dihitung di dalam menguji satu agama itu direndahkan apa tidak? Kan begitu. Sekali lagi, kalau seandainya Panji Gumilang yang dihina dia adalah keberadaan Allah, keberadaan Nabi, saya akan berada di paling depan yang menolak yang namanya Al Zaitun dan Panji Gumilang, karena saya adalah seorang Muslim. Jujur saja, saya melihat apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang di dalam Al Zaitunnya, dia mengajarkan tentang toleransi dan perdamaian. Itulah yang sebenarnya ditunggu oleh banyak orang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Baik, oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Anda di program Primetime News hari ini. Kita sekali lagi menunggu ya bagaimana proses penyelidikan dan juga penyidikan yang sedang berjalan di Barreskrim Polri saat ini. Terima kasih Bang Pablo Bedua sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.